Shalom. Hari ini saya ajarkan masalah iman dan doa. Karena ini sangat penting sekali, ini sebetulnya dasar sangat dasar sekali, tetapi banyak yang hamba Tuhan salah. Oke, firman mungkin kita sering dengar orang tuh berkata begini, doa aja. Doa itu membuka pintu surga. Doa itu membuat kita dijawab oleh Tuhan. Betul nggak? Pernah dengar kayak gitu? Pendeta atau hamba Tuhan yang ngomong gitu? Banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, apa? Sedikit berkat. Berdoalah dan berpuasalah supaya Tuhan mendengar suaramu dan menjawab doamu. Bahkan ada hamba Tuhan yang punya khotbah, judulnya kurang lebih gitu ya. Bagaimana cara menggedor pintu surga supaya terbuka. Jadi itulah yang seringkali kita dengar dan orang-orang Kristen dengar yang di Indo. Ya. Jadi ya berkata doa aja, doa itu buka pintu surga, doa itu akan membuat kita dijawab oleh Tuhan. Banyak doa, banyak berkat, sedikit doa, sedikit berkat. Berdoa puasalah supaya Tuhan dengar doamu, jawab doamu. Terus gimana cara kita menggedor pintu surga? Jadi itu yang sering kali kita dengar. Pertanyaannya, kejawab nggak? Pertanyaan adalah ketika kita melakukan itu, kejawab nggak? Ini yang sering kali karena banyak hamba Tuhan itu tidak mengerti masalah iman dan doa itu. Jadi hanya sifatnya itu permukaan saja, bukan yang dalam. Jadi dan karena nggak mengerti, tidak mencari tahu kenapanya kok doa saya nggak dijawab, kok hidup saya nggak berubah, A, B, C. Ya, karena nggak tahu jawabannya, akhirnya ya doa aja, doa puasa. Saya ingat begini, ketika saya pelayanan dulu, awal-awal pelayanan, Tuhan tuh memberitahu kepada saya, setiap pelayanan selalu orang kan ada masalah. Dan ketika ada masalah-masalah juga dalam konseling juga. Setiap ada masalah itu pasti ada namanya akar masalah. Pencetus masalah itu terjadi. Gak mungkin gak ada. Api gak mungkin muncul kalau gak ada pencetusnya. AC gak mungkin nyala kalau gak dinyalain di remote. Segala sesuatu dalam dunia ini pasti ada sebab dan akibat. Gak mungkin gak ada. Jadi pasti ada penyebabnya yang menyebabkan ini terjadi gitu loh. Nah itu yang seharusnya kita itu mengerti. Bukan menerima itu, ya sudahlah doa aja lah, menerima aja udah. Inilah nasib saya. Memang saya ditakdirkan seperti ini. Mau dibilang apa gitu loh. Nah ini yang makanya saya masukin sebagai dasar-dasar kekristenan, karena hubungan iman dan doa itu sangat penting. Apa sih sebabnya yang menjadi penyebab Tuhan itu tidak menjawab atau menjawab doa kita atau permintaan kita? Apa yang menjadi sebuah syarat yang Tuhan minta dari kita? Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi
tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Enggak mungkin menyenangkan Tuhan kalau enggak ada iman. Jadi segala sesuatu untuk kita mendapatkan, mengharapkan Tuhan, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Dan tanpa iman enggak bisa. Oke, yang kedua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, Markus 11 ayat 23 sampai 24. Markus 11 ayat 23 sampai 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini, barang siapa berkata kepada gunung itu, banyak kan hamba Tuhan ngomongin, ngajarin gitu ya. Ketika kita meminta sama Tuhan, omongin masalah kita, mengemis sama Tuhan, berdoa supaya apa yang kita minta, jadi ngomongin masalah kita sama Tuhan, supaya Tuhan itu mempunyai belas kasihan untuk menjawab doa kita. Padahal sini Tuhan mengatakan berkata kepada gunung itu. Gunung ini bicara masalah. Tuhan ngomong, lu ngomong pada masalah itu. Bukan ngomongin masalah ke Tuhan, tapi Tuhan katakan ngomongin tuh masalah. Bukan ngomongin masalah itu ke Tuhan, tapi ngomong kepada masalah. Pergi. Nah, ini pengajaran yang banyak yang hamba Tuhan nggak mengerti bahwa ini yang Tuhan ngomong gitu loh. Makanya tidak kejawab doa kita. Karena itu sudah tertanam di dalam diri orang-orang Kristen. Selalu menjadi pengemis di hadapan Tuhan. Selalu meminta-minta kepada Tuhan. Di sini katakan asal tidak bimbang hati. Ngomong kepada masalah itu, asal tidak bimbang hati. Bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Oke, nanti saya jelasin lagi. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Yakobus 6 ayat 1 sampai 8. Hendaklah ia meminta dalam ketakutan, gentar, bingung, Tuhan, nangis. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Begini, saya bukan hamba Tuhan entertain atau marketing. Yang saya maksud adalah mencoba untuk menyenangkan. Karena memang dari awal ketika di tahun 2004 itulah ketika saya mulai dengar suara Tuhan. Tuhan ajarin masalah kebenaran-kebenaran itu. Ya, Tuhan ingin mengatakan gini, ngomong apa adanya, nyatakan yang salah dan nyatakan yang benar. Daripada ngambang karena nggak enak hati, akhirnya yang seharusnya dia tahu kebenaran, karena nggak enak hati, dia nggak tahu kebenaran. Nah, firman kata gini, yang tahu kebenaran itu akan dimerdekakan. Nah, kalau dia nggak tahu kebenaran, dia nggak merdeka. Jadi masalahnya, ketika hamba Tuhan ngomong dalam khotbah, seringkali tidak menyatakan apa yang salah atau apa dosanya.
Sehingga orang itu tidak bisa bebas, tidak lepas dari masalah karena ya nggak enak hati. Nah itu salah. Jadi saya harus menyatakan bahwa inilah suatu kebenaran bahwa hendaklah ia meminta dengan iman, dalam iman, bukan dalam tangisan, bukan dalam ketakutan, bukan dalam kekhawatiran, bukan dalam kebimbangan. Sebab apa? Dikatakan nggak akan terima. Jadi problemnya doa saja, sedikit berkat, banyak doa, banyak berkat, sedikit doa, sedikit berkat. Lah kalau nggak ada iman, dapat nggak? Siapa yang ngomong? Saya atau firman? Firman Tuhan. Mau kita nungging puasa 40 hari, 50 hari, 60 setahun sekalipun. Tapi kalau nggak ada iman, percuma. Matius 21 ayat 22. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan kamu akan menerimanya. Dengan sebagian, dengan setengah kepercayaan, siapa yang ngomong? Firman. Dengan penuh kepercayaan. Kamu? Jadi kalau nggak penuh, terima. Di mana ada kebimbangan kan berarti masih belum penuh kan? Belum 100% percaya kan? Yang namanya penuh berarti full kan? Full itu kan berarti memang penuh 100%. Jadi firman ini mengatakan bahwa apa saja kau minta dengan dalam doa. Jadi kita minta dalam doa. Bukan pada waktu kita di dalam doa, meminta di dalam doa. Dengan kita merengek-rengek menangis sama Tuhan. Minta belas kasihan. Karena gini, banyak orang jadi motivasinya di dalam doa dan puasa. Ya, mereka istilahnya, kan puasa itu kan mungkin sangkal diri, lapar, ya kan, segala macam gitu loh. Motivasinya adalah berusaha untuk Tuhan tergerak belas kasihannya sama kita. Karena kita kelaparan, karena kita harus ambil waktu, kita harus benar-benar gak enak lu puasa lu. Ya, apalagi bisa berhari-hari gitu ya. Apalagi sebulan. Itu benar-benar menyangkal diri. Tapi problemnya, motivasinya adalah supaya Tuhan berbelas kasihan. Betul gak? Itu yang banyak diajarkan oleh hamba Tuhan. Doa puasa supaya anakmu bisa bisa balik, bisa baik. Doa puasa supaya suamimu itu benar-benar sembuh atau percaya sama Tuhan. Doa puasa supaya pekerjaanmu itu bisa berhasil. Supaya Tuhan tuh dengan melihat kesungguhan hatimu puasa, membuat engkau akan menjadi, Tuhan akan menjadi belas kasihan, sehingga engkau akan diberikan, dijawabin sama Tuhan. Begitu kan kita sering dengar kayak gitu? Salah. Firman Allah mengatakan gini, dan apa yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Dan firman mengatakan begini,
Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sebelum kita ngomong, firman katakan, aku tahu apa yang kau ingin katakan. Allah tuh tahu ada apa yang kita butuhkan. Sebelum kita ngomong, emangnya dia bukan Allah Allah yang maha tahu. Dia adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu setiap kebutuhan kita, kesusahan kita. Dia tahu kekerean kita, penyakit kita. Dia tahu semuanya. Dan apakah belas kasihan itu Allah kurang? Belas kasihan Tuhan itu sudah dilakukan 100% di mana? Kayu salib. Mau belas kasihan apa lagi? Mau belas kasihan apa lagi untuk supaya Tuhan berbelas kasihan sama kita? Apa yang harus dilakukan oleh Tuhan lagi supaya dia menyatakan kebelas kasihannya? Inilah yang salah. Makanya saya sebut ini sebagai dasar. Dasar-dasar kekristenan. Karena memang pengajaran ada seperti itu, bahwa kita harus meminta sama Tuhan, minta belas kasihan Tuhan supaya Tuhan jawab doa kita. Karena ini kita kepepet, nih kita di ujung tanduk. Misalnya orang penyakit yang ujung-ujungnya kayak mau mati, akhirnya apa? Tetap mati. Yang dulu kemarin saya ceritain tuh, saya lupa siapa hamba Tuhan yang ketika ada doa nggak bisa, nggak sembuh. Dan akhirnya setelah berapa lama kemudian, barulah orang tua dari anak ini, yang kemarin yang berapa minggu yang lalu, yang anak itu punya penyakit autoimun, semacam autoimun gitu, didoakan tetap mati. Nah akhirnya beberapa lama kemudian barulah orang tuanya ngomong, karena hatinya sudah tidak punya iman bahwa dia sudah menyatakan anaknya akan mati. Mau nungging, mau puasa, mau sampai 2 jam, berapa jam, itu hamba Tuhan ya. Sampai kebingungan, kenapa bisa nggak bisa sembuh. Kenyataannya karena orang tuanya, mamanya itu, yang menjadi penyebabnya. Karena dia sudah menyatakan dalam hatinya, ketakutan anaknya akan mati. Terjadi sesuai dengan iman. Jadi gini, saya bukan menolak atau menyatakan bahwa doa itu tidak perlu. Bukan. Saya patokannya ini. Dan apa saja kau minta dalam doa dengan penuh, bukan sebagian, bukan setengah kepercayaan, tapi penuh kepercayaan. Artinya apa? Kita harus bertanya, hati kita penuh enggak? Waktu minta, penuh kepercayaan enggak? Fokusnya adalah bukan bagaimana Tuhan jadi berbelas kasihan sama kita. Allah dengan kasih karunia-Nya sudah memberikan kepada kita. Kita butuh mobil, Tuhan udah sediain. Kita butuh rumah, Tuhan udah sediain. Kita butuh istri, butuh suami, butuh apapun Tuhan sudah sediain. Dia tahu segala kebutuhan kita. Sudah disediakan semuanya. Di depan kita udah ada. Tapi problemnya, Tuhan lihat, penuh kepercayaan apa enggak? Penuh enggak? Jadi problemnya adalah bukan meminta, fokusnya meminta kepada Allah, minta belas kasihan. Fokusnya ada ngelihat diri kita. Gue udah full belum nih? Gue percaya enggak nih?
itulah doa dan iman. Doa tanpa iman, nol, kosong. Firman yang ngomong, orang bimbang hati, jangan berpikir, berharap bahwa dia akan menerima. Firman yang ngomong, bukannya saya. Jadi kalau saya meminta, berharap sama Tuhan, tapi dalam diri saya masih ada kebimbangan, ya lumrah kalau saya nggak dapat. Jadi dasar doa kita, dasar kekristenan dalam doa dan iman adalah untuk kita punya iman, untuk kita doa kita terjawab. Tuhan butuh iman kita. Tuhan butuh apakah ada iman dalam diri kita. Amin. Jadi kalau kita mendengarkan khotbah-khotbah dari hamba Tuhan yang selalu berkata bahwa doa aja, minta belaskan sama Tuhan, minta belas kasihan sama Tuhan. Ya. Terus kita berdoa puasa supaya Tuhan dengar kita, supaya Tuhan berbelas kasihan. Tapi firman mengatakan itu yang janda yang minta minta perkaranya dimenangkan sama hakim yang kejam. Pertanyaannya, kalau hamba Tuhan memakai itu, berarti dia menyatakan bahwa Tuhan kita itu kejam, sama seperti hakim itu kejam. Karena Tuhan itu kejam, jadi kita minta belas kasihan sama Tuhan. Supaya Tuhan dengar masalah kita, supaya Tuhan menangin masalah kita. Karena Tuhan adalah seperti hakim yang kejam, demikianlah Tuhan. Jadi gue harus ngomong itu benar-benar. Ngomong setiap hari, minta terus setiap hari. Pada konteksnya, kita kalau berdoa untuk kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, itu ada namanya persistensi. Persistensi daya juang, daya kemampuan untuk bertahan. Di mana kita mempertahankan iman percaya kita, bukan meminta belas kasihan Tuhan. Amin. Ini esensi awal, dasar daripada meminta atau doa. Supaya kita punya pijakan yang benar. Pijakan yang benar ketika kita berdoa. Ketika kita minta sesuatu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang harus kita perhatikan adalah hati kita. Jadi Allah minta, yang tadi awal pertama, tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Terus kedua, kalau engkau berkata kepada gunung itu, dan hatimu tidak bimbang, maka apa yang kau katakan itu akan terjadi. Jadi ketika kita punya masalah, kita ngomong kepada masalah itu, gue bisa menang, lu bisa kalah. Gitu. Gue kalahin lo. Gue bisa menangin ini masalah gue. Macam-macam lah. Nah, kalau kita tidak bimbang hati, apa yang kita katakan itu akan terjadi, itu terjadi. Yang ketiga, yang masalah bimbang hati, seperti gelombang di laut, orang itu jangan mengira bahwa dia akan menerima janjinya Tuhan. Yang terakhir, minta doa dalam doa dengan penuh keyakinan. Jadi harus dengan penuh keyakinan. Itu dasarnya kita di dalam berdoa. Jadi kalau kita mendengar, kayak kemarin saya ngomong sama kayak Al-Afel, ya banyak pendeta yang mengatakan bahwa yang itu adalah kekayaan rohani, kekayaan, bicara masalah kekayaan rohani, bukan kekayaan materi, bukan kekayaan materi things gitu loh. Tetapi itulah kemuliaan Tuhan, hikmat Tuhan. Buat apa kalau Tuhan memberikan kekayaan kemuliaan lah hikmat, tapi hidup kere, hidup susah.
Saya ngomong, itu adalah kekayaan things, harta jasmani, things materi. Jadi kalau kamu dengar hamba Tuhan ngomong seperti itu, kamu katakan tidak, itu bicara harta, bicara kekayaan, bicara materi. Kalau kamu nggak mempercayai bahwa Allah bisa berkati kamu dengan berlimpah dengan kekayaan itu, kamu tidak akan terima. Kenapa saya harus ajarkan kepada anak saya? Itu yang memang diajarkan oleh banyak hamba Tuhan. Mereka takut menyatakan bahwa memang itu adalah harta atau kekayaan atau materi. Takut dibilang materialistis. Atau dia tahu bahwa dia nggak punya. Bahwa dia tahu bahwa dia nggak punya harta. Bahwa dia tahu dia nggak kaya. Takut ngomong itu karena nggak punya iman. Tapi saya nggak mau itu terjadi di anak saya. Kamu harus percaya itu adalah materi. Dan Tuhan menginginkan kamu kaya. Patokan saya firman kok, bukan diri saya. Bukan dari mulut saya, firman mengatakan kok. Dasar pertama yang apa? Dasar rasa kemakmuran yang pertama. Karena engkau milik Kristus, maka engkau adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janjinya Allah. Allah memberikan janji kepada si Abraham. Itu hak yang diberikan kepada kita. Dan Abraham dinyatakan, Tuhan ngomong sama dia, aku akan memberkati engkau. Dan menjadi berkat. Dan faktanya memang Tuhan akhirnya memberkati si Abraham. Firman katakan Abraham itu sangat kaya. Banyak harta, emas, perak, ternak. Itu firman yang ngomong, bukan yang saya. Kenapa saya malu untuk kenapa saya harus malu? Allah ada firman yang begitu kok. Bukan saya ngomong, yang dibutuhkan dia percaya. Tapi gimana caranya? Kan gue masih begini, tidak perlu mikirin. Tidak perlu memikirkan bagaimana caranya, itu urusan Tuhan. Yang penting hati kita percaya. Nah untuk bisa percaya ini itu nggak mudah. Kebanyakan orang Kristen ngomong masalah percaya, dia percaya tapi dalam hatinya penuh dengan kebimbangan. 1% aja itu udah bimbang. Nggak bisa dapat. Mesti full kepercayaan. Waduh susah banget. Ya memang susah. Siapa bilang, makanya firman kata itu pikul salib, sangkal diri itu. Bagaimana kita menyangkali diri kita, kekurangan kita, kesalahan kita, terus kelemahan kita, bla bla yang lain kita menyangkali itu semuanya kita pikul salib melihat Tuhan yang mampu, yang bisa. Nah, itu sangat susah. Sangat sulit. Makanya untuk orang yang hidup bahagia, hidup diberkati itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Karena begini. Ketika seseorang ingin memiliki iman. Oke, saya masuk ya, masalah firman. Kita harus punya iman dulu, baru kita dapetin apa yang janjiin Tuhan. Ya kan? Iman itu, Ibrani 11 ayat 1, coba yuk. Coba kita buka ya. Iman adalah, udah ya, coba deh. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh iman lah, ayat 2-nya, sebab oleh iman lah telah diberikan kesaksian pada nenek moyang kita. Oke, nomor 1 dulu ya, ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman itu dasar. Ketika kita mengharapkan, meminta kepada Tuhan, punya dasar.
Harus ada dasarnya. Nah, dasar kita adalah firman Tuhan. Itu dasar pedoman hidup kita. Tanpa dasar nggak mungkin bisa. Jadi firman katakan dasar dari segala yang kita harapin. Kita harus punya dasarnya dulu, yaitu firman. Jadi kalau orang mau punya iman, dia harus punya dulu dasarnya. Punya firman dulu. Kalau nggak punya firmannya, bagaimana dia bisa punya iman? Nggak bisa. Sekarang apa dasar firmanmu mengenai suamimu, mengenai anakmu? Apa dasarnya? Peganganmu apa? Terus masalah keuanganmu, pegangannya apa? Dasarnya apa? Lah kalau nggak punya, bagaimana punya iman gitu loh? Jadi kita masing-masing dalam hidup kita itu harus punya patokan yang buat kita berdiri gitu loh. Kita pegang dasar firmannya. Kalau misalnya buat istri, anak atau siapa yang belum mengenal Tuhan, dasar firmannya apa? Satu orang diselamatkan, maka sisi rumah selamatkan. Itu dasarnya. Itu dasar yang harus kita pegang. Artinya apa? Apapun yang terjadi itu firman. Problemnya ketika kita punya dasar itu kuat atau enggak, percaya 100% apa enggak? Kenapa? Karena ketika dalam kehidupan sehari-hari kita ngelihat suami kita ngelihat istri kita sangat keras kepala, jauh dari Tuhan, bagaimana bisa dia selamat? Nah, disitulah yang namanya sangkal diri, pikul salib. Artinya kita menyangkali yang namanya apa yang kita lihat. Kita memikul salib, kita melihat kebenaran firman Tuhan itu bahwa satu keluarga diselamatkan, semua diselamatkan. Jadi saya pegang itu. Nah, problemnya ketika seharian kita melihat kemustahilan. Apa mungkin bisa diselamatkan? Disitulah kita harus fight, mempertahankan punya dasar yang teguh. Apa yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Enggak punya iman, enggak punya firman, enggak bakal punya iman. Makanya kemarin saya bicara masalah kemakmuran. Itu patokan-patokannya. Bagaimana kemakmuran, kekayaan itu bisa kita peroleh. Pertanyaannya, pelajarin lagi nggak? Terus kedua, dipegang nggak sebagai dasar? Ini sebetulnya panjang loh. Kemarin ini kita ngomong sampai 2,5 jam ya. Kita diskusi, ada yang bertanya, saya jawab, bla bla segala macam kan. Karena memang panjang, masalah ini panjang. Makanya kemarin dia tanya, apakah habis nggak buat bahannya buat besok? Ya kan? Kemarin ngomongnya panjang banyak kan, yang nggak habis. Saya tuh seneng kalau bicara hal ini. Saya sebetulnya kalau kalian perhatikan, saya tuh orangnya mendiam. Tapi kalau udah bicara hal seperti ini, apalagi ngajar, saya senang. Saya nggak peduli kok 1 orang 2 orang. Saya kemarin mau ngomong sama Marvel aja itu 1,5 jam. Saya ajarin, kenapa? Karena saya nggak mau dia punya sebuah dasar pegangan bahwa yang mengatakan bahwa itu bukan harta gitu loh, tapi itu adalah pelimpahan dari kemurahan Tuhan, pelimpahan daripada yang namanya kemuliaan Tuhan. Saya harus rubah itu semua. Kalau enggak apa, itu jadi penghalang untuk Tuhan berkati. Jadi saya tanamin kepada dia, pokoknya kalau ada dengar begitu kamu tolak. Loh, kok bisa tolak? Ya tolak.
Bagaimana engkau berpikir, demikian engkau. Jadi kalau kau berpikir itu cuma kemuliaan, bukan sesuatu yang Allah ingin memberkati kau dengan materi, yang gak dapat. Saya nanya begini, Vel, kamu pengen gak sih? Papi, Mami, Avel udah beliin tiket nih. Papi, Mami ke Jepang deh. Kamu pengen gak? Iya. Dan dia udah ngomong sama maknya katanya. Kata istri saya, butuh duit gak? Butuh. Ya kan? Menurut kamu mahal gak? Mahal. Butuh kamu punya banyak duit gak? Butuh kamu kaya gak? Ya. Kalau kamu gak bisa nyenengin papi mami dengan apa yang ketika kalau kamu gak, istilahnya kalau kamu punya duit, apakah bisa nyenengin papi mami? Gini loh, gini. Saya bukan orang melebih-lebihkan atau menitik beratkan secara rohani. Saya nginjek bumi. Saya tahu yang namanya kesenangan, kebutuhan saya. Ya, apa yang saya butuhkan. Tapi saya tahu juga batas-batasannya. Semua itu ada yang namanya keseimbangan. Semua itu ada dasar firman-Nya. Jadi semuanya tetap saya bicara kekayaan, tapi saya tetap ngomong, Vel, kalau kamu bisa nggak bantuin orang, tapi kamu nggak punya duit, nggak bisa. Jadi ketika kamu punya duit, kamu bisa bantuin orang nggak? Kalau kamu nggak punya duit, teman kamu ada masalah, kamu bisa bantuin nggak? Artinya ketika kita diberkati, bukan berarti itu uang buat diri kita semua. Kalau Tuhan suruh kau memberkati, kasih duit ke orang itu, kasih. Jadi tetap saya pakai tetap ada keseimbangan. Tujuan Allah memberi kita kekayaan supaya Allah jadikan kita sebagai alat untuk bantu orang lain. Gimana mau bantu orang lain lah, wong kita susah. Ya saya kasih contoh kemarin. Gimana saya bisa bantu mertua saya, rumahnya udah rewat, udah ngelengkung. Apa tuh plafon udah ngelengkung. Karena apa tuh atapnya itu udah masuk kena rayap. Kalau saya nggak ada duit, apa bisa bangunin rumah mertua saya? Yang lain pada nggak bisa. Karena mereka nggak mampu. Karena saya bisa punya duit, saya bisa bantu. Kalau kita nggak punya duit, apa bisa bantu orang? Apakah salah punya duit? Yang salah adalah hati kita di duit. Jadi saya nggak munafik, tapi saya tahu keseimbangan. Jadi jangan malu atau jangan takut untuk berpikir Tuhan bisa berkati gue dan gue bisa jadi kaya. Tapi tidak boleh otak kita di duit. Otak di duit, hatinya di duit. Nggak bakal jadi kaya. Nggak bisa. Orang mau kaya itu harus sesuai dengan firman Tuhan, hatinya mesti di Tuhan 100%. Kalau hatinya nggak di Tuhan 100%, nggak bakal bisa. Kenapa? Panjang banget kalau saya ngomong nih. Nanti minggu depan aja deh. Soalnya kalau saya ngomong itu bicara masalah hati. Ini saya cuma bicara masalah iman dulu. Masalah doa dan iman. Sebab kalau bicara masuk lagi ke dalam hati, itu bicara lebih dalam lagi. Jadi gini, ketika saya berkhotbah, saya selalu ingin, ini sebetulnya bukan kita belajar. Saya belajar dari Tuhan. Tuhan kasih saya pengertian ini karena memang ada masalah yang saya harus bereskan di hati saya.
Dan ketika Tuhan ngomong sama saya gini, dia ajarin saya. Ketika dia ajarin saya, ada sesuatu dalam hati saya. Karena gini, terangnya Tuhan nerangin hati saya. Ini loh, lo ada masalah di sini. Nah, ketika akhirnya saya ngerti pengertian itu dan kemudian saya juga buat diri saya sendiri, saya harus merubah. Dan itu yang saya ajarkan. Dan untuk itu panjang waktunya. Karena memang sebetulnya tuh mengerti firman Tuhan, mengerti cara kerja Tuhan, jalan Tuhan, itu sebetulnya menyenangkan, membuat hidup kita tuh nggak susah. Karena tahu cara kerjanya Tuhan. Kalau kita tahu jalannya ke glodok, ya, kita dengan mudah tahu, oke, belok sini, belok sini. Apalagi dengan Google Map, kita tahu, kalau lewat Tomang, ini macet. Berarti gue lewatnya lewat itu aja deh. Roxy. Dia gak macet. Jadi ketika kita tahu cara kerjanya Tuhan, kita gak akan mengalami kemacetan. Kita gak akan mengalami sesuatu yang lama. Untuk dapat janjinya Tuhan. Dan itu butuh yang namanya kita belajar. Dan menyadari kesalahan diri kita supaya cepat dapatnya. Supaya cepat. Benar. Nggak ngerti. Yang tadi firman katakan gitu. Kebenaran yang kau ketahui akan memerdekakanmu. Nggak tahu kebenaran, nggak merdeka. Jadi hari ini saya harus mengatakan bahwa iman dengan doa itu harus bersama. Nggak bisa cuma doa tanpa iman. Nggak bisa. Harus ada namanya doa plus dengan iman 100% percaya. Nah, besok minggu depan paling saya akan bicara lagi masalah di hatinya, gimana kita punya penuh kepercayaan. Itu panjang lagi. Tapi prinsipnya hari ini bahwa Allah itu butuh kita punya iman. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang selalu ngomong, udahlah percaya aja. Sudahlah doa aja, kalau perlu doa puasa. Nanti Tuhan akan jawab. Jadi fokusnya adalah meminta belas kasihan Tuhan. Tuhan sudah mencurahkan belas kasihannya lagi. Dia nggak bakal kasih belas kasihan. Apalagi yang mesti dicurahin belas kasihan. Sudah total di kayu salib. Udah selesai. Makanya firman katakan sudah selesai. Karena memang sudah selesai. Jadi problemnya bukan di Tuhannya, kita. Problemnya di kita. Jadi masalah di hati kita. Kenapa kita nggak berubah-berubah? Kenapa kita kok lama? Nah problemnya banyak di kita. Saya udah ngomongin khotbahin, tapi nggak peduli gitu loh. Nggak berusaha memperbaiki hatinya, memperbaiki pikirannya. Ini Tuhan ajarin saya masalah perbarui pikiranmu. Supaya kau mengetahui kehendak Allah. Yang baik, yang benar, dan yang sempurna. Yang berkenan, yang sempurna. Ini gak berubah. Gak bakal tahu kehendak Allah. Impossible tahu kehendak Allah. Kan kita pengen Tuhan kasih saya caranya untuk tahu kehendakmu. Ini boleh beli apa enggak segala macam. Ini gak berubah. Gak bakal tahu kehendak Allah. Sampai mati pun gak bakal tahu. Aduh, kok rumit ya? Gak rumit. Kita pengennya cepat. Doa Tuhan berkati saya, selesai. Terbuka semuanya. Masalahnya gak begitu. Pengen saya gak begitu. Tapi kenyataannya kan kagak. Tuhan tidak akan melanggar janjinya. Dia ngomong, kalau engkau tidak bimbang hati, apa saja yang kau katakan itu terjadi. Jadi kalau engkau bimbang hati, apa saja yang kau katakan tidak akan terjadi.
Tuhan tidak langgar. Gak mungkin. Kita udah setengah mati di ujung tanduk nih. Tuhan, kok gak gue bisa mati nih? Tuhan sembuhin saya Tuhan. Tuhan sembuhin saya. Sekalipun di ujung mati kita, mati tetap mati. Ya saya ngomong apa adanya. Mati tetap mati. Karena gak ada iman di situ. Jadi sekalipun kamu susah, contoh saya dulu, sekalipun saya nggak bisa bayar duit 200.000 untuk anak saya ke sekolah, saya mau nangis ke di hadapan Tuhan, saya mau berteriak doa puasa, tetap saya nggak bisa bayar. Tetap saya nggak bisa bayar. 2 bulan 400.000, tetap nggak bisa bayar. Itu karena saya nggak dikasih pengertian. Yang ada cuman lu doa aja. Ya akhirnya saya diberikan pengertian. Yang dibutuhkan dari saya, ubah hati saya. Percaya. Nggak percaya, nggak dapat. Tetap susah. Itu aja. Tetap nggak percaya, tetap susah. Nggak percaya, tetap sakit. Nggak percaya, tetap nggak dapat. Saya ngomong harus tegas. Kan itu firman. Bukannya saya. Jadi saya tidak memberikan angin surga. Tahu angin surga? Pengharapan palsu. Tapi kenyataannya, no. Jadi, itulah aturan mainnya Tuhan. Amin. Aturan mainnya Tuhan. Oke, saya nggak bisa panjang lagi karena ngomong itu panjang kalau saya bicara hati. Demikianlah firman Tuhan. Saya berharap kita semua mendapatkan pencerahan dan mau mencoba memperbaiki diri, tidak bersikeras hati, tidak menjadi orang keras kepala, tapi berusaha memperbaiki diri. Amin. Oke, musik.